Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Kristianus Muzur, bisa dipanggil Christian, dan ini kawan saya. Halo, perkenalkan nama saya Leonardo Saryanto, biasa dipanggil Leo. Kami mahasiswa Universitas Katolik Widya Madura Kupang dari Fakultas Teknik, Prodi Ilmu Komputer. Kami di sini akan menjelaskan tugas pendidikan Pancasila dari Ibu dosen, yaitu nomor 1. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang etika, moral, nilai, dan norma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama tentang etika. Etika adalah cabang dari filsafat yang mempelajari tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Etika berfokus pada pemahaman mengenai apa yang dianggap benar dan salah secara rasional dan filosofis. Etika lebih berkaitan dengan teori atau sistem nilai yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan. Etika sering dikaitkan dengan refleksi dan analisis filosofis tentang baik dan buruk. Contoh, pertanyaan etis dapat melibatkan apakah kita harus mengatakan yang sebenarnya meskipun itu menyakitkan, dan atau apakah membunuh demi mempertahankan diri bisa dibenarkan secara moral. Yang kedua tentang moral. Moral berkaitan dengan aturan atau pedoman yang diikuti oleh individu atau kelompok untuk menentukan apa yang benar dan salah. Moral lebih bersifat praktis dan bersifat pribadi atau sosial. Moral seringkali dipengaruhi oleh budaya, agama, dan tradisi masyarakat. Dengan kata lain, moral adalah seperangkat keyakinan atau prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, tindakan memberi sedekah kepada yang membutuhkan adalah tindakan moral yang dihargai dalam banyak budaya atau agama. Yang ketiga, nilai. Nilai merujuk pada keyakinan atau prinsip yang dianggap penting atau bernilai oleh individu atau masyarakat. Nilai mencakup apa yang dihargai atau diinginkan dalam kehidupan, seperti kejujuran, kebebasan, keadilan, atau kasih sayang. Nilai berfungsi sebagai panduan dalam membuat keputusan dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai bisa bersifat subjektif, tergantung pada keyakinan pribadi atau nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial tertentu. Contoh, nilai kejujuran mengajarkan bahwa berbicara dengan jujur adalah hal yang penting dalam menjaga hubungan yang sehat. Yang keempat, norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Norma lebih konkret dan dapat berupa hukum, adat istiadat, atau peraturan sosial yang mengatur cara individu berinteraksi dalam masyarakat. Norma ini mencakup larangan, kewajiban, dan izin yang diakui oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Norma bisa bersifat formal seperti hukum atau informal seperti kebiasaan atau adat. Contoh norma sosial yang berlaku di banyak negara adalah larangan merokok di tempat umum atau aturan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua. Nomor 2. Berikan contoh aktual yang dikategorikan pelanggaran etika, norma, nilai, dan moral. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama, pelanggaran etika. Etika berhubungan dengan prinsip-prinsip mengatur perilaku yang benar atau salah berdasarkan teori dan analisis rasional. Pelanggaran etika biasanya terjadi ketika seorang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan prinsip moral yang dianut dalam profesi atau kegiatan tertentu. Contoh kasus, korupsi oleh pejabat publik. Seorang pejabat publik yang menerima suap atau melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi, ini jelas merupakan pelanggaran etika profesi karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh seorang pejabat publik. Alasan, korupsi merupakan pelanggaran terhadap prinsip etika yang menyatakan bahwa pejabat publik harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, pelanggaran norma. Norma mengatur aturan sosial yang diakui dan diikuti oleh masyarakat. Pelanggaran norma bisa berupa pelanggaran terhadap aturan sosial atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Contoh kasus, pelanggaran hukum lalu lintas.
menyetir sambil menggunakan ponsel. Seseorang yang menyetir mobil sambil menggunakan ponsel yang bertentangan dengan aturan lalu lintas yang ada. Masyarakat menganggap hal ini sebagai pelanggaran norma karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Alasan, norma lalu lintas mengatur perilaku yang harus diikuti oleh setiap pengendara demi keselamatan umum. Menggunakan ponsel saat mengemudi jelas melanggar norma yang ada. Yang ketiga, pelanggaran nilai. Nilai mencerminkan keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran ini biasanya terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dihargai dalam suatu masyarakat atau budaya. Contoh kasus, pelanggaran nilai kejujuran dalam pendidikan. Seorang mahasiswa yang menyontek saat ujian dalam banyak budaya, kejujuran dianggap sebagai nilai yang sangat penting dan menyontek dianggap sebagai pelanggaran nilai kejujuran. Alasan, menyontek merusak nilai kejujuran karena itu berarti seorang memperoleh nilai atau keuntungan tanpa usaha yang jujur dan pantas. Yang keempat, pelanggaran moral. Moral berhubungan dengan prinsip-prinsip pribadi atau sosial tentang benar dan salah yang dipengaruhi oleh budaya dan agama. Pelanggaran moral seringkali melibatkan tindakan yang secara universal dianggap tidak bermoral atau tidak etis. Contoh kasus, penganiayaan terhadap anak. Seorang orang tua pengasuh yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak, ini adalah pelanggaran moral karena secara umum tindakan kekerasan terhadap anak dianggap salah dan tidak dapat diterima dalam hampir semua budaya dan sistem moral. Alasan, secara moral, setiap orang dianggap memiliki kewajiban untuk melindungi dan merawat anak-anak. Kekerasan fisik terhadap anak bertentangan dengan dengan norma moral yang mengutamakan kasih sayang, perlindungan, dan hak asasi manusia. Nomor 3. Apa perbedaan moral dan moralitas? Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Moral dan moralitas sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan arti yang mirip, tetapi dalam filsafat atau kajian sosial, keduanya memiliki nuansa makna yang berbeda. Berikut adalah penjelasan perbedaan antara keduanya. Yang pertama, moral. Moral merujuk pada prinsip-prinsip atau aturan tentang benar dan salah yang dipegang oleh individu atau kelompok. Moral mencakup seperangkat nilai atau keyakinan yang digunakan seorang atau masyarakat yang menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Moral ini lebih berfokus pada keputusan atau penilaian individu tentang perilaku tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam konteks moral, seseorang bisa berkata, menurut saya, mencuri adalah tindakan yang salah, yang mencerminkan pandangan pribadi atau moral individu tersebut. Ciri-ciri moral yang pertama merupakan prinsip-prinsip yang dipahami dan diterima oleh individu atau kelompok. Yang kedua, terkadang bersifat subjektif karena bisa bervariasi antar individu atau budaya. Yang ketiga, biasanya berkaitan dengan penilaian praktis terhadap tindakan individu. Sedangkan moralitas di sisi lain lebih mengacu pada sistem atau keseluruhan aturan moral yang berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok. Moralitas berhubungan dengan konsep nilai-nilai yang luas tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat atau budaya tertentu. Moralitas seringkali digunakan untuk merujuk pada kebiasaan sosial atau tradisi yang lebih besar yang mengatur perilaku kolektif. Contoh, moralitas suatu masyarakat mungkin meliputi aturan-aturan yang lebih luas, seperti larangan terhadap perbudakan, norma tentang pernikahan, atau pengaturan tentang keadilan sosial, yang diakui sebagai standar moral dalam komunitas tersebut. Ciri-ciri moralitas lebih bersifat kolektif dan merujuk pada sistem nilai yang diterima oleh kelompok atau masyarakat. Bisa diartikan sebagai kumpulan prinsip moral
yang diakui oleh sekelompok orang atau budaya. Seringkali berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang baik dalam konteks yang lebih luas dan mengarah pada aturan atau norma sosial. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Leonardo Saryanto. Saya Christianus Mujur. Semoga penjelasan kami hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Dah.